sedikit ibadah manusia. Ibadah kita ini pertama ta'abbud, ingin pahala, ingin surga. Takut neraka, ta'abbud. Yang kedua, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga, tahakkuk, talabul haqiqah. Bukan ingin surga, bukan ingin takut neraka, bukan ingin dekat dengan Allah, tidak. Tidak minta apa-apa. Ketika dia sholat, tidak ingin apa-apa. Jangankan ingin dunia, harta, kekayaan, kedudukan, ingin rahmatnya pun tidak. Minta rahmatnya, maghfirahnya pun tidak. Tapi lillahi ta'ala, betul-betul yang diinginkan hanyalah Allah. Bukan surganya. Surganya adalah makhluknya juga. Bukan rahmatnya, bukan maghfirahnya. Tapi tahakkukil wusul ila dhatillah. Wusulan hakikiyan. Ini agak dalam, agak jauh. Allah. Imam Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Khurasani Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau lahir di dusun Tabaran, dari Khorasan, sekarang masuk Iran. Dari seorang keluarga ulama miskin dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Bisa dikatakan Al-Ghazali katanya qila lahir di desa Ghazlah, dusun Ghazlah. Tapi sebagian muhakkik mengatakan tidak ada dusun Ghazlah itu. Atau dikatakan Al-Ghazali karena ayahnya mencari nafkah dengan menenun, tenun, menjahit katun, kemudian dijualnya di pasar, itu ayahnya. Sebelum beliau meninggal, ayahnya sudah merasa beliau akan meninggal, akan wafat, maka dua anaknya itu dititipkan kepada Syekh Ismail, teman sahabatnya, dengan meninggalkan sedikit harta, sedikit uang untuk nafkah dua anak saya ini sampai dia besar. Ternyata bekal sudah habis, harta sudah habis, anak baru berkembang, Ghazali, Muhammad dan Ahmad. Maka oleh Syekh Ismail diberi nasihat agar kamu lebih baik masuk ke Madrasah An-Nizamiyah. Di sana ada scholarship, semua ada makan, semua kebutuhan ada di sana. Ghazali berdua kakak beradik mendengar nasihat dari ayah angkatnya itu, berdua masuk An-Nizamiyah. Ketika itu direktur atau mudir Madrasah An-Nizamiyah adalah Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, yang terkenal dengan sebutan Imamil Haramain. Imamil Makkah wal Madinah, Imamil Haramain. Ringkas cerita, tidak lama Al-Ghazali cemerlang, alim, dzu mantiqin fasih, balaghah wal bayan. Kalau bicara menarik, hujahnya kuat, ilmunya dalam. Mulailah beliau menulis kitab ilmu usul fiqh Al-Mankhul. Imam Haramain, gurunya, ustadznya, syekhnya terkejut. Dafantani wa ana hayy. Kamu telah membunuh saya, aku masih hidup ini. Jangan kamu bunuh dulu. Artinya kamu telah melebihi saya kemasyhurannya. Saya masih hidup, kamu sudah terburu-buru membunuh saya. Dafantani wa ana hayy. Ringkas cerita, beliau mulai menulis sejak kecil dalam bidang akhlak, Bidayatul Hidayah, Mizanul Amal, bidang mantik, Mahaqqun Nazar, Al-Mankhul, Mahaqqun Nazar, Al-Qiyas, Al-Qistasul Mustaqim, Mi'yarul Ilm, di bidang fikih, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usulul Fiqh, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, di bidang filsafat, Maqasidul Falasifah,
ilmu jiwa, ilmu psikologi, Ma'arijul Qudus fi Madarajin Nafas. Puncaknya tasawuf adalah Ihya Ulumuddin dan yang lain-lain, Mishkatul Anwar, Al-Maddun Ghairi Ahli, Al-Maddun Li Ahli, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Sirru Alamin, Kashful Ad-Durrul Fakhirah fi Kashfu Ulumil Akhirah, dan banyak sekali buku-bukunya, lebih dari 200. Maka beliau mendapatkan panggilan laqab Hujjatul Islam, Muftil Ummah, Mahajjatullah, Failasufil Sufi Al-Azim Al-Kabir. Beliau kemudian menggantikan Imamul Haramain setelah beliau wafat, setelah Imam Haramain wafat, menjadi rektor. Rektor di sini ya, bahasa Malaysia rektor. Rektor An-Nizamiyah. Langsung di bawah pimpinan, di bawah pengawasan Khalifah Al-Abbasi Al-Mustadhiri. 2 tahun jadi mudir. Beliau tersentak. Apalah artinya hidup saya ini? Saya sudah ala syurfin nahar. Saya sudah hampir masuk jahanam saya ini. Hidup sehari-hari tidak bertambah iman, tidak bertambah taqarrub, tidak bertambah ma'rifat. Pagi bangun sholat subuh, breakfast, berangkat ke office, ngajar, tanda tangan, surat-surat resmi-resmi, mimpin rapat, mimpin ijtima. Selesai, sholat zuhur, makan siang, pulang ke rumah, istirahat, malam, periksa-periksa surat-surat, pagi rutinitas. Sangat rutin kehidupan ini. Ada kehidupan saya ini tiap hari semakin bertambah iman? Adakah saya ini semakin tua, semakin bertambah dekat dengan Allah? Adakah saya ini semakin bertambah usia, bertambah dewasa, semakin tahakkuk, husul haqiqah, mengenal Allah? Tidak. Ternyata tidak. Saya ini hampir sudah ada di bibir jahanam. Sudah ada di tepi kecelakaan. Maka beliau putuskan, ditinggalkanlah jabatan rektor itu. Dan jangan bayangkan rektor sekarang seperti sekarang. Universitas kan banyak ya, rektor biasalah, enggak begitu besar. Dulu satu-satunya. Bahkan An-Nizamiyah itu pertama kali ma'had yang menggabungkan antara halaqah dan madrasah. Sebelum Nizamiyah, sistem talabil ilm, ta'lim, halaqah. Mubasyarah, direct halaqah. Madrasah Nizamiyah itulah yang menggabungkan antara sistem halaqah dan kelas. Sistem apa? Kelas ya. Madrasah. Ya. Beliau bohong. Permisi kepada Khalifah Al-Mustadhiri, saya hendak haji. Sebab kalau dia berkata saya hendak musafir, dilarang pasti. Pasti tidak boleh. Tapi karena beliau mengatakan saya hendak pergi haji, mau tidak mau boleh. Mau tidak mau boleh. Nah, beliau berangkat memang pergi haji, tapi tidak hanya pergi haji. Beliau mengembara 11 tahun, pergi ke Suriah, Palestina, Mesir, Mekah, Madinah. Memang pergi haji ya, kemudian terakhir uzlah, menyendiri di menara Masjid Amawi Damaskus. Masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid Al-Amawi. 4 bulan mengunci diri, 4 bulan. Mengunci diri, tidak jumpa orang. Tafakkur, tadabbur, muhasabah, muraqabah, mu'atabah, muhasabah, muraqabah. Nah, setelah itu beliau keluar dari uzlah, apa yang beliau katakan? Fakana ma kana mimma lastu azkuruhu fadhunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Apa yang terjadi telah terjadi. Anda tidak usah Anda tidak usah tanya. Tidak usah bertanya apa yang terjadi. Fadhunna khairan, husnudzon sajalah. Wala tas'al 'anil khabar. Jangan tanya tentang apa yang saya lihat. Yang saya lihat tidak mungkin saya terangkan. Yang saya saksikan tidak mungkin saya tulis. Yang saya nikmati, yang saya rasakan tidak mungkin saya terangkan begitu saja. Ada ilmu tajribah walisa bil maqal. Ini ilmu experience, bukan ilmu maqal, bukan.
mohon maaf, ismahuli. Beliau mencontohkan dalam kitab Ayyuhal Walad seperti nikmatnya jima, seperti nikmatnya ML. Tidak bisa diterangkan, gak bisa ditulis, tapi dirasakan. Itu nikmatnya ma'rifatullah. Nikmatnya ma'rifatullah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bibali bashar. Mata melihat tidak mungkin digambarkan apa yang dilihat oleh mata. Telinga mendengar tidak mungkin ditulis, dijelaskan apa yang saya dengar. Dan apa yang telah saya rasakan dalam hati saya tidak mungkin saya jelaskan. Tidak mungkin saya tulis dalam kitab ini. Dalam kitab ini dikatakan begitu. Itu ringkas cerita begitulah. Ringkas cerita. Beliau akhirnya kembali ke Nisabur, akan mengajar kembali di An-Nizamiyah, tapi beliau tidak mampu mengeluarkan suara. Apa yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan ini apa? Ilmu fikih. Fikih itu apa itu? Helah. Fikih itu ilmu helah. Ilmu cari jalan keluar. Jalan keluar saja. Apa? Ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu mujadalah. Ilmu supaya menang saya dalam diskusi. Supaya menang ilmu kalam. Ilmu mantek. Ilmu mantek itu apa? Filsafat banyak tahafut, banyak rancunya. Ilmu tasawuf tidak bisa disampaikan dengan lisan. Akhirnya beliau tidak mampu mengajar, tidak mampu berkata. Pulang ke daerahnya, ke dusunnya Tus, di sana mendalami ilmu hadis. Karena beliau mengatakan, bido'ati fil hadis musjah. Perbendaharanku dalam ilmu hadis sangat sedikit. Maka beliau banyak hadis do'if dalam kitab Ihya, karena memang beliau bukan ahli hadis. Tapi beliau mulai itu, nawaitu niat mendalami hadis. Seandainya usianya panjang, akan lahir Bukhari yang kedua. Akan lahir ulama hadis seperti Imam Bukhari. Tapi beliau usia tidak panjang, hanya 55 tahun. Beliau merasakan akan wafat, memerintahkan ambilkan kafan. Diambil kafan setelah sholat subuh, sholat fajar. Kafannya diletakkan di mukanya dan beliau aidun ila rafiqil a'la. Dah, ringkas cerita seperti itulah. Apa kelebihan Imam Ghazali yang sangat-sangat berpengaruh dalam pemikiran tamadun di masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia. Baik pemikiran fikih, pemikiran usul fikih, ilmu kalam, tasawuf. Sangat-sangat dominan, sangat mendominasi cara berpikir Imam Ghazali kepada umat Islam, ulama-ulama, sahibul ma'had, mufakkir-mufakkir di Indonesia. Bahkan ini ada sahabat saya namanya Ulil Absar Abdullah. Waktu di Indonesia anti Ghazali. Bahkan mengatakan Ghazali penyebab kemunduran Islam. Mengapa umat Islam ta'akhur, mundur? Karena pemikiran Ghazali yang fatalism, Jabariyah. Beliau kemudian si Ulil ini studi di Harvard, di Amerika. Di sana ternyata Ihya didalami, dikaji di sana. Pulang dari Amerika sekarang baca Ihya sekarang. Sekarang mengkaji Ihya di Indonesia sekarang. Dan yang anti Ghazali sekarang sangat fanatik Ghazali. Imam Ghazali orang yang sangat berani, kontroversi. Pertama, ketika Imam Ibnu Salah dan An-Nawawi mengharamkan ilmu mantik, Imam Ghazali mengatakan wajib memahami ilmu mantik. Barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi'ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Ilmu mantik, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, tasawur, tasdiq, qaul syarih, harus dipahami oleh mufakkir muslim. Tidak mungkin berpikir yang objektif kalau tidak paham ilmu mantik. Burhan limmi, burhan inni, maqulatil asyarah, esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi, reaksi, kategori 10, maqulatil asyarah. Harus dipahami oleh mufakkir muslim. Tidak mungkin ilmunya bisa dipercaya kalau tidak paham maqulatil asyarah. Itu Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa,
Muqaddimah Mustasfa itu. Padahal Imam An-Nawawi mujtahid madhab Nawawi itu, madhab Syafi'i. Imam Nawawi, Ibnu Salah, ahli hadis, haram belajar ilmu mantik. Tapi Imam Ghazali mengatakan wajib belajar ilmu mantik. Luar biasa Imam Ghazali, kontroversi betul. Dan ternyata benar. Barang siapa ingin betul-betul objektif dalam memahami masalah, harus menguasai muqaddimahnya dengan kategori tan maqalatul asyarah dan menggunakan tasawur yang benar, tasdik yang benar, qaul syarih yang benar, maka akan sampai kepada natijah sahihah atau minimal rajihah. Imam Ghazali dalam fikihnya membela mati-matian madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menurut Imam Ghazali madhab yang paling muwafaq karena betul-betul wasatiyah. Tidak terlalu akliyah, tidak terlalu nasiyah. Menggabungkan, mentaufikkan, menharmoniskan antara nusus, Quran dan hadis dan akal. Quran ada ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, haqiqi, majazi, nasikhah, mansukhah. Hadis ada mutawatir, masyhur, aziz, ahad, itu nas. Tidak cukup dengan Quran hadis, harus dengan akal. Akal ada dua, akal kolektif, ijma', konsensus, qauli dan sukuti. Qiyas, analogi individualistik, akal individual, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Imam Ghazali dalam membela mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Ghazali dalam membela mazhab Syafi'i menulis kitab Al-Wajiz, satu mujallad. Kemudian kurang puas, kurang luas. Menulis lagi Al-Wasit, 2 atau 3. Yang matba'ah qadimah 2, matba'ah jadidah 3, Al-Wasit. Kemudian menulis lagi Al-Wajiz, 5 mujallad. Beliau baru puas dalam rangka membela mazhab Asy-Syafi'i. Dan ternyata mazhab Syafi'i mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina Selatan, Fatani, dibawa oleh para ulama-ulama berdasarkan bukunya Imam Ghazali dan bukunya imam-imam yang lain. Sampai sekarang durus fiqhiyah fil ma'ahid Indonesia kullaha ala madhab Imam Syafi'i. Kullaha. Terutama ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Safinatun Najah, Sulamit Taufik, Sulamit Munawwarah, dan seterusnya. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, Fathul Wahab, Abu Zaid Al-Ansari, dan lain-lain. Itulah kutubul Syafi'i yang berlaku di Ma'ahid Islamiyah di Indonesia. Sama dengan Malaysia, insya Allah sama. Yang kedua, dalam bidang ilmu kalam, Imam Ghazali sangat-sangat membela mazhab Abil Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Al-Asy'ari mazhab yang berupaya tengah, wasatiyah antara hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah. Taufik baina naql wal aql. Baina nas wal mantiq. Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau murid daripada Imam Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Abu Ali murid dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid dari Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf murid dari Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam murid dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid Wasil bin Atha. Wasil bin Atha murid Abu Hashim bin Muhammad Ali. Sayyidina Ali dari istri kedua Khawlah binti Ja'far dari kabilah Al-Hanafiyah. Maka disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Membedakan dengan Hasan Husain radhiyallahu anhuma yang putra Fatimah binti Rasulullah SAW.
Hasan Husain berpolitik. Kalau Muhammad tidak, ilmu saja, tidak berpolitik, ta'lim saja. Maka murid-muridnya Muhammad bin Ali ini luar biasa. Murid-muridnya, satu, Ma'bad al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Dan seterusnya. Jadi Muhammad bin Hanafiyah ini alamah muridnya pendiri mazhab. Sahibul madhahib. Abil Hasan Asy'ari 40 tahun menjadi Mu'tazilah. 40 tahun sebagai penyebar mazhab Mu'tazilah. Tapi ternyata Mu'tazilah kebablasan. Keterlaluan. Terlalu maju, lepas. Terlalu maju, terlalu aklaniyah. Terlalu akal. Hatta Quran harus tunduk dengan akal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Dari kejahatan yang tidak dilakukan, tidak diciptakan oleh Allah. Dari syarrin ma-nya nafi, ma khalaq. Karena supaya masuk akal seperti mazhabnya bahwa keburukan Allah tidak menciptakan. Itu mazhab Mu'tazilah. Semuanya ditakwil. Semuanya ditakwil. Sama basar, ilmu, hayah, kalam, semua ditakwil semua. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil alam. Jadi baca ayatnya gitu begini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa huruf mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha ibtigha'a al-fitnati wa ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil alam. Itu Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah, wa ma ya'lamu ta'wilallah wa rasuluna fil alam yaquluna. Beda dikit ya, jauh bedanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan takwilnya ayat mutasyabihat bisa dipahami oleh ar-rasikhuna fil ilm, oleh ulama. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah yang tahu tentang mutasyabihat hanya Allah. Ar-rasikhuna fil ilm hanya mengatakan yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini beda antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Walhasil ringkas cerita, sering perdebatan antara Asy'ari dan gurunya Abu Ali yang sekaligus juga ayah tirinya. Abu Ali itu gurunya dan ayah tirinya, suami ibunya. Sering sekali berdebat dan Mu'tazilah ternyata kalah. Sering berdebat dengan Abu Hasan Asy'ari. Maka Abu Hasan Asy'ari istikharah, jumpa Rasulullah sampai 3 kali. Kata Rasulullah, keluarlah dari Mu'tazilah dan sebarkan madhabmu sendiri. Maka Abu Hasan Asy'ari mendirikan madhab Ahli Sunnah. Belum ada kata wal jamaah. Wal jamaah nanti ditambahi oleh Imam Abdullah As-Sanusi dalam kitab Al-Aqidatul Kubra baru ada istilah wal jamaah. Waktu Imam Asy'ari baru Ahlus Sunnah. Dah. Apa itu mazhab Ahlus Sunnah? Ringkas cerita, ringkas saja ini. Kalau tidak ringkas 2 tahun ini, 2 tahun. Menurut Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, sifatnya Allah itu qadim apa hadits. Azali apa baru. Kalau dikatakan hadis, Allah tidak mungkin zatnya qadim, sifatnya hadis. Tidak mungkin. Kalau sifatnya qadim, la ta'addadatil qudama. Qadim banyak sekali. Zatnya Allah dan sifatnya 7, 8 qadim. Orang Kristen saja yang mengatakan qadim 3, kafir. Lebih-lebih kalau mengatakan qadim itu 8. Zatnya Allah qadim. Sifatnya 7 qadim, 8 qadim. Kristen saja yang mengatakan cuma 3 qadim. Laqad kafarallahu qalu inna thalithu thalatha. Kafir mengatakan qadim itu 3, lebih-lebih kalau mengatakan 8 qadim. Maka menurut Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Sifatnya adalah zatnya itu sendiri. Allah alimun bi'ilmih huwa dhatuh. Allah qadir biqudratin hiya dhatuh. Allah mutakallimun bikalamin huwa dhatuh. Atau sifatnya sifat sulub, sifat negatif. Allah alimun ay laysa bijahil. Allah qadirun ay laysa bi'ajiz. Ini Mu'tazilah. Oleh Imam Asy'ari mengatakan, kata Imam Asy'ari, tidak mungkin ada zat tanpa sifat. Tidak mungkin dibayangkan. Tidak mungkin dipahami.
Tidak boleh dipahami. Ada zat tanpa sifat. Zat harus ada sifat. Maka sifatnya Allah apa? Qadim. Karena sifatnya qadim harus qadim pula. Ada 7 sifatnya. 7 yang ma'ani. Ada sifat nafsiyah, wujud, sifat salbiyah, qidam dan baqa. Sifat ma'ani 7, qudrah, iradah, sama, basara, ilmu, hayah, kalam. Dah. Sekarang sifat wujud. Sifat wujud itu di Quran tidak ada. Silahkan bawa baca Quran. Tidak ada Quran yang secara sharih, eksplisit bunyi innallaha wujud. Ada tidak? Ada tidak itu? Tidak ada. Tapi Imam Asy'ari mengatakan berpendapat sifat Allah nomor 1, first number, sifat wujud. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini, alam ini, langit, bumi, laut, gunung, kita manusia, binatang-binatang, sesungguhnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham? Alhamdulillah. Enggak paham ya itulah. Jadi yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Kita diadakan. Bukti. Ada 3 pronon. 3 pronon ya, pronon. Domir, bahasa Arab domir. Ana, aku. Anta, kamu. Huwa, dia. Coba. Aku, engkau, dia. Silah dipakai oleh siapa saja. Aku Said, aku Ahmad, aku Abdullah, engkau Ahmad, engkau Said, engkau Abdullah. Dia Khalid, dia Zainab, dia Maryam. Silakan, silakan. Tapi mati semua nanti. Hancur semua. Semua akan mati semua. Tinggal anallah, antallah, huwallah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana, aku. Artinya, la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya, la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham ibu ya? Paham ibu ya? Paham ya? Engkau Abdullah, engkau Khalid, engkau Ahmad, engkau Hasan, mati semua. Engkau Zainab, engkau Maryam, engkau mati semua. Tinggal engkau Allah yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya la wujuda illa anta. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Khalid, sudah tidak ada. Tinggal engkau Allah yang ada. Yang terakhir, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada dia kecuali dia. Semua rujukan domir huwa, rujuk apa? Rujuk kembali ya. Semua rujuk domir huwa Allah. Semua. Dia Ahmad, mati, dia akan mati. Ujung akhirnya Allah. Maka ini keberanian Imam Ghazali dalam Imam Asy'ari nanti akan diikuti juga oleh Imam Ghazali. Maka yang sesungguhnya ana, yang sesungguhnya anta, yang sebenar-benarnya huwa hanyalah Allah. Kita ini hanya pinjam. Apa pinjam ngerti ya? Pinjam ya. Kita ini pinjam menggunakan ana Said, aku Said, engkau dia Said, pinjam. Mau berapa tahun pinjamnya Bu? Mau berapa tahun pinjamnya? 100 tahun. 60. Kita ini hanya pinjam. Menggunakan anak, aku, engkau, dia itu pinjam ini. Jangan lama-lama pinjamnya lah. Paling lama 70, 80 lah. Saya sudah 70 tahun. Saya Abu Bakar, Syekh Utsman sudah berapa? 70 lebih ya. Allah Baka. Panjang umur. Fi syihatin daimah insyaallah. Hanya pinjam kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam.
Hakikatnya anak Allah. Hakikatnya dia Allah. Hakikatnya engkau Allah. Maka hakikatnya wujud Allah. Maka Imam Asy'ari memutuskan, mengambil keputusan sifat Allah first, nomor satu adalah sifat wujud. Nah, begitu pula sifat ma'ani. Sifat ma'ani qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam. Sifat kudrah misalkan, atau sifat ilmu misalkan. Hiya sifatun zaidatun ala dzat, laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Ini agak pening kepala nih memahami ini, agak pening kepala. Sifat ilmu itu sifat nilai plus dzat. Artinya mafhumus sifat laisat mafhumid dzat, mukhalif an mafhumid dzat. Sifat ya sifat, dzat ya dzat. Enggak bisa jadi satu, enggak bisa. Tak bisa jadi satu. Jadi sifatun zaidatun ala dzat, nilai plus dzat. Tapi akan tetapi laisat hiya dzat. Sifat ilmu bukan zat Allah, bukan. Ilmu Allah bukan zat Allah. Wa laisat ghairaha, tetapi bukan selain zat Allah. Pening kepala ini. Laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Ai la tanfasilu anha. Sifat ilmu, sifat kalam tidak mungkin berpisah dengan zatnya. Ini mengkanter akidahnya orang Kristen. Orang Kristen mengatakan kalimat Allah, the logos, pisah dari zatnya. Berpisah dari zatnya. Jadilah Isa al-Masih. Asy'ari mengatakan sifat kalam tidak mungkin berpisah dari zatnya. Makanya laisat hiya dzat. Dan laisat ghairuha, laisat hiya dzat mengkantar pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sifat adalah zat. Itu sudah tentang ilmu kalam. Al-Ghazali ikut Imam Asy'ari dalam kitabnya Lijamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Ada lagi Al-Arba'in. Walhasil itulah Imam Ghazali. Dah selesai membahas ilmu kalam, masuk dalam filsafat. Imam Ghazali menulis kitab Maqasidul Falasifah, menjelaskan dengan terang apa maksud para filosof. Saya tahu, saya paham, kata Ghazali. Saya paham dengan tahu persis maksudnya para filosof. Setelah selesai nulis buku itu, nulis Tahafutil Falasifah. Ternyata pendapat para filosof itu hancur. Apa bahasa Indonesia berantakan, rancu. Enggak benar semuanya. 3 hal menyebabkan para filosof kafir. Yang 17 bid'ah. Yang 3 kafir. 1. Qidamul alam. Para filosof berpendapat bahwa alam itu qadim. Kemudian para filosof, Allah itu al-illatul kamilah. Faktor yang sempurna Allah itu. Maka kalau sempurna, begitu ada Allah harus ada ma'lul. Harus ada alam. Kalau ada Allah belum ada ma'lul, belum ada alam, Allah enggak sempurna. Begitu ada matahari, pasti siang. Begitu ada apa? Kita buka lampu, lampu pasti nyala. Ternyata sempurna namanya. Kalau nggak nyala, ada sesuatu yang rusak. Ada yang kerusakan. Begitu ada Allah, kalau Allah itu sempurna, alam harus ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Tidak mungkin alam tidak ada. Nah, sekarang kalau alam itu baru, misalkan 1.000.000 tahun, Allah ada sendirian. 1.000.000 tahun baru ada alam. Terus antara Allah dan alam apa itu namanya? Bukankah itu masih Allah? Kalau masih Allah berarti alam juga. Yang kedua, kenapa pilih waktu tertentu? Kenapa milih menciptakan alam 1.000.000 tahun? Kenapa tidak sebelumnya atau sudahnya? Ada faktor? Kalau ada faktor berarti Allah terpengaruh. Terpengaruh oleh faktor tersebut. Kalau tidak ada faktor, tidak ada sesuatu yang mendorong Allah menciptakan alam 1.000 tahun, 1.000 tahun, berarti Allah abath. Menciptakan alam berarti abath. Tidak ada gunanya. Apa abath itu apa? Main-main. Gak ada artinya berarti. Ayo, itu kata filosof itu. Imam Asy'ari mengatakan, Allah tidak sendirian. Begitu ada Allah, ada ta'alluq, soluhi. Nanti setelah terjadi namanya ta'alluq tanjizi. Bisa dijawab juga. Ta'alluq soluhi itu Allah apa bukan? Bukan. Berarti ada yang bukan Allah bersama Allah.
Walhasil perdebatan antara Qidamul Alam 2 tahun nggak akan selesai nih. Nah, itu para filosof mengatakan alam itu qadim, oleh Imam Ghazali dikafirkan. Filosof yang berpendapat alam itu qadim, kafir. Yang kedua, Allah la ya'lamul juz'iyat, ya'lamul kulliyat faqat. Allah tidak mengerti tentang yang parsial, yang kecil-kecil. Allah tahu tentang sistem global. Apa? Misalkan kertas atau kayu mendekati api terbakar. Itu Allah tahu itu. Kertas mendekati api terbakar. Tapi hari ini ada rumah terbakar, Allah nggak tahu. Allah tidak tahu. Hari ini ada rumah terbakar, Allah tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Sebab kalau tahu kemarin tidak terbakar, sekarang terbakar, berarti ilmu Allah terbatas oleh waktu. Kemarin Allah tahu rumah ini tidak terbakar. Sekarang Allah tahu rumah ini terbakar. Oh, jadi ilmunya Allah itu ada kemarin, ada sekarang. Tidak mungkin ilmu Allah itu ada terbatas oleh waktu. Oleh karena itu Allah hanya tahu rumah, kalau ada rumah dibakar api, terbakar. Tapi hari ini di jalan misalkan di jalan Soekarno-Hatta misalkan ada rumah terbakar, ada hotel terbakar, Allah tidak tahu. Itu menurut para filsuf. Kata Imam Ghazali itu kafir. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Yang ketiga, ba'tsur ruhani. Nanti di akhirat, di surga atau di neraka, kebangkitan kita itu ruhani, bukan jasmani. Bukan fisik, hanya ruhani. Sebab karakter ruhani, karakter jasmani dulu. Karakter jasmani pasti rusak. Tidak mungkin abadal abidin. Kalau hidup di sorga itu abadal abidin, pasti bukan materi. Pasti ruhani, imateri. Kalau di sorga itu selama-lamanya. Kalau jasmani pasti tidak selama-lamanya. Sudah karakternya sudah. Tobeatnya sudah seperti itu. Kalau jasmani tidak selama-lamanya. Kalau selama-lamanya pasti bukan jasmani. Maka kehidupan di akhirat nanti bukan kehidupan jasmani fisik, tapi kehidupan rohani. Itu kata Ghazali, pendapat seperti ini kafir dalam kitab Tahafutil Falasifah. Tapi nanti akan dijawab oleh Ibnu Rushd, Abdul Walid Ibnu Rushd, Tahafut, rancunya pendapat Ghazali dalam kitab Tahafutil Falasifah. Wah, panjang 2 tahun nih kalau baca ini. Nah, yang terakhir tasawuf. Puncaknya kitab tasawuf adalah Ihya Ulumuddin. Tadi sudah disinggung oleh Al-Mukarram Hadratus Syekh Profesor Dr. Utsman Abu Bakar radhiyallahu atollahu baqa'ah fi 'izzi. Separuh Ihya Syariah, separuh akhir hakikat. Hakikat dibagi 2, al-muhlikat, ektas negatif, wal munjiat, ektas positif. Kenapa? Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Sebelum Imam Ghazali, antara ahli syariah fuqaha dengan sufi selalu bertengkar, selalu khilaf. Bahkan sering sekali para sufi dibunuh. Al-Hallaj, Abul Husain Mansur bin Mughith Al-Hallaj dibunuh pada tahun 309 Hijriah oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah dengan tuduhan zindiq. Ghulam Khalil Al-Khalil dibunuh. Dhunnun Al-Misri dipenjara oleh para fuqaha. Para fuqaha lihat syariah zahir. Para sufiyah meremehkan itu, meringankan apa itu ilmu zahir. Ilmu kulit itu bukan hakiki. Jadi saling tegang, tidak harmonis. Nah, oleh Imam Ghazali diharmoniskan. Falamma ataha nudaya Musa, inni anallahu fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Setelah sampai ke Tua, di lembah Tua, Allah berfirman, ikhla'na 'alaik, lepaskan 2 sandal. 2 sandalmu, 2 sepatumu, susmu itu lepaskan. Kata ahli syariah, ya sepatu ini, sus ini. Kata ahli hakikat, tidak masuk akal. Allah memanggil Nabi Musa jauh-jauh, capek-capek,
Sampai ke sana hanya seperintah lepas sepatu. Aduh, kecil banget perintahnya itu. Jadi apa itu? Oh, 2 sepatu adalah nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kata ahli zahir, nggak ada tuh maknanya lafal nakhlik, maknanya nafsu tuh nggak ada itu. Na'lun itu sandal sepatu, nggak mungkin. Na'lun itu hawa nafsu, nggak mungkin. Imam Ghazali berpendapat dua-duanya. Nabi Musa setelah sampai ke lembah tua diperintah oleh Allah sepatu yang dipakai dilepas, hawa nafsu pun dilepas. Seperti kita kalau sholat di masjid ya, sepatu dilepas, dan kalau sudah sholat hawa nafsu dilepas, ghadabiyah syahwatnya dilepas. Tapi setelah sholat sepatu dipakai lagi, nafsu ya, dipakai lagi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya panjang lebar berbicara tentang qalbu. Mohon maaf kalau ada beda sedikit dengan Syekh Utsman. Manusia punya kekuatan 3 bagian. Pertama, an-nafsun natiqah. Adanya fid dimag, di otak. Nafsu kecerdasan, berpikir. Di dalamnya ratusan ribu elektrik di dalam otak ini, dalam dimag. Maka seorang engineer kalau sedang berpikir, otaknya menyala semua. Hanya otak yang menyala oleh seorang engineer. Itu penting. Manusia harus pakai otak. Quran mengatakan, wal ya'lamal ladzina utul ilman haqqu min rabbik. Kebenaran harus dengan ilmu, yaitu harus dengan akliyah. Al-Quran perintah itu. Tapi setelah otak, harus juga ada bagian dari manusia namanya an-nafsul hayawaniyah. Adanya di kibdah, liver, di hati. Ya, di hati adanya. Apa di situ adanya? Di situ ada al-quwwah al-mutakhayilah, the power of idea. Yang isinya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah kalau diatur dengan baik menjadi himmah. Nafsu syahwatiyah diatur dengan baik menjadi azimah. Himmah dan azimah itulah semangat hidup membangun peradaban tamadun di dunia ini. Lalu dengan himmah dan azimah dari nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Cita-cita, hasrat, kehendak, kemauan, senang, kecewa, berhasil, sukses, gembira, sedih, takut, berani, semua ada di quwwah mutakhayilah. Himmah dan azimah. Rasulullah punya himmah besar. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya azimah besar. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi aini saghiri sigaruha wa tasghuru fi aini azimil azaimu. Ki Haji Hashim Asy'ari punya himmah besar. Bung Karno, Presiden Soekarno melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Jepun. Tidak punya senjata, tidak punya uang, tidak punya duit. Punya himmah dan azimah. Indonesia merdeka. Walhasil itulah orang-orang besar punya kuwah mutakhayilah. The power of idea yang luar biasa. Didorong yang melahirkan himmah azimah dan azimah qawiyah. Tapi himmah dan azimah ini harus diatur. Harus dikendalikan oleh qalbu. Qalbu ini yang paling dalam. Apa itu qalbu? Alam ya'nilladzina amanu antakhsha qulubuhum lidzikrillah. Tempatnya zikir kepada Allah. Tempatnya kebenaran. Wa ma nazala minal haq. Bersemayamnya kebenaran di dalam qalbu kita. Dan hakul haqa'iq huwa Allah. Hak yang paling hak adalah Allah. Jadi secara kias, secara metafor, Allah bertempat dalam hati manusia. Ini metafor, bukan tempat fisik bukan ya, tapi bersemayam ada dalam hati manusia. Itulah hakul haqa'iq. Nah, hati itu terbagi menjadi berapa? Maunya berapa maunya? Maunya berapa? Pertama, basirah. The eye of heart. Basirah itu yang paling dekat sini. Apa guna? Dalam Quran dikatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya the eye of heart. Gunanya untuk apa? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Membedakan, mengetahui ini benar, ini salah, ini tepat, ini enggak benar, ini lurus, ini melanggar, ini dan seterusnya. Ini ilham, ini fujur. Itu namanya basirah. Kalau sudah basirah berfungsi, beramal, operasi,
akan estafet kepada bagian hati yang kedua, namanya domir, conscience, moral. Moral ini perintah hanya akan mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Kalau sudah engkau tahu, you sudah tahu, jujur itu benar, if'al, do it. You sudah tahu, bohong ya, bohong itu salah, don't do that. Itu yang bersuara moral, domir, conscience, yang bersuara if'al atau la taf'al. Kamu sudah tahu, sidik itu benar, if'al. Kamu sudah tahu, kizib, khianah itu salah, la taf'al, don't do that. Istafti qalbak, al-birru matmainna qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Kalau yang Anda lakukan itu tenang, kita lakukan sesuatu kita tenang, dilihat orang banyak senang, berarti benar. Kalau Anda lakukan sesuatu yang resah, gelisah, tengok kanan, tengok kiri dulu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, polis jangan tahu. Kalau di Indonesia ada KPK, pemberantas korupsi itu. Di Malaysia nggak ada ya. Kalau di Indonesia ada komite pemberantasan korupsi. Kok KPK namanya? KPK jangan tahu, itu berarti dosa. Kalau Anda lakukan, Anda tidak tenang, berarti dosa. Kalau Anda lakukan yang kau lakukan itu tenang, senang, tenang, berarti benar. Kalau tidak tenang, alergi, berarti dosa. Itu suara domir, suara moral. Nah, tapi moral ini ada 3 grade. Ada moral ijtimai, lingkungan. Kalau di depan orang banyak, di depan keluarganya, anak istrinya, di depan murid-muridnya, khusyuk, baik, duduk tenang. Luar biasa lah. Sholat Jumat di depan sendiri, sop paling depan. Itu kalau di dusunnya sendiri. Tapi kalau udah pergi ke Eropa atau ke Monaco, wallahu a'lam. Itu namanya orang ini punya domir, punya moral ijtimai. Masih punya moral masih. Daripada di depan anak buahnya, di depan santrinya sudah nggak benar, itu nggak punya moral itu. Yang kedua moral qanuni, moral legal formal, domir qanuni, moral legal formal. Ada selari kerja, nggak ada selari, nggak kerja. Kalau di Indonesia namanya amplop yang ngerti ya, amplop, iya, ada honor, ada selari, ada bayar, ada. Ya kita ceramah ada amplop kan, ya ada selari ceramah, nggak mau bersyarah, itu namanya domir qanuni. Itu masih punya moral. Ada bayar, ada dibayar, saya ceramah, nggak dibayar nggak mau ceramah, nggak mau ngasih bersyarah, nggak mau khutbah Jumat nggak, kalau nggak ada uang, nggak ada imbalan. Kalau ada saya ceramah. Ini orang punya domir, tapi domir qanuni. Yang jahat yang nggak punya domir, amplop diterima, ceramah tidak. Yang terakhir yang paling mulia, domir dini. Domir lillahi ta'ala. Ada amplop, nggak ada amplop. Di depan keluarganya atau jauh dari keluarganya. Tidak ada yang kenal. Dia akan mengatakan if'al atau la taf'al. Kerjakan yang baik, jangan kerjakan yang buruk. Ini yang namanya domir dini. Yang ketiga bagian dari qalbu adalah fuad. Fuad ini, ma kadzabal fuadu ma ro'a. Fuadul depth of heart. Nurani, kalau bahasa Indonesianya nurani. Tidak bisa bohong. Tidak mungkin bohong. Yang bohong itu lisan. Wallahi saya bersumpah. Saya tidak korupsi. Korupsi, iya. Begitu enggak Bu? Ibu begitu enggak? Mak, begitu enggak? Saya tidak mencuri. Iya mencuri saya. Saya dapat sedikit. Banyak. Saya baru kali ini berbuat ini, sering. Begitu nggak Bu? Pernah nggak begitu Bu? Saya tidak sengaja. Itu namanya suara fuad. Ma kadzabal fuadu ma ro'a. Fuad tidak mungkin bohong. Yang bohong adalah lisan. Yang bohong mulut. Ma kadzabal fuadu ma ro'a. Itulah sedikit tentang tasawuf Imam Ghazali. Nah, setelah fuad yang paling dalam adalah asrar, the secret of power. Ini sudah dalam sekali. Seperti Abdurrahman Wahid, Gus Dur, beliau masih sakit, habis operation itu, dia mengatakan, nanti saya jadi presiden. Kita semua ini tidak percaya. Ini Gus Dur sudah konslet ini, sudah gak waras ini. Betul jadi presiden. Itu namanya kekuatan asrar.
Banyak sekali, Gus Dur seperti itu banyak, sering sekali terjadi seperti itu. Kalau yang paling akhir adalah lataif atau latifah, ya, the source of power. Nah, ini ada dalam fuad, setiap manusia punya latifah namanya, yang bisa mengetahui yang ada di Lauh Mahfuz, bisa memantul apa yang ada dalam kolam. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menerima surat dari gubernur Mesir bahwa sungai Nil surut airnya. Dulu sebelum Islam biasanya pertanda sungai Nil minta tumbal. Gadis perempuan cantik diberi perhiasan, dilempar ke sungai, di tengah sungai, nanti airnya datang. Nanti perempuan itu ditelan oleh air. Sekarang bagaimana? Sayyidina Umar bikin surat untuk sungai. Saudara sungai Nil, jika engkau mengalirkan air lillahi ta'ala, keluarlah air. Kami membutuhkan kamu. Tapi jika engkau mengalirkan air karena ingin perempuan cantik, tidak usah mengalir. Kami nggak butuh air kamu. Ini dilempar ke sana ya, ke sungai ya. Dibawa ke Mesir suratnya Sayyidina Umar itu. Dilempar ke sungai, keluar airnya sampai sekarang. Tidak pernah surut air sungai Nil. Ini namanya kekuatan lataif atau latifah. Mudah-mudahan di antara kita ada yang punya latifah yang sangat tohir. Ya, insya Allah akan menjadi ma'rifat. Itulah tempatnya usul ila ma'rifah. Nah, sedikit ibadah manusia. Ibadah kita ini pertama ta'abbud, ingin pahala, ingin surga. Takut neraka, ta'abbud. Yang kedua, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga, tahakkuk, talabul haqiqah. Bukan ingin surga, bukan ingin takut neraka, bukan ingin dekat dengan Allah, tidak. Tidak minta apa-apa. Ketika dia sholat, tidak ingin apa-apa. Jangankan ingin dunia, harta, kekayaan, kedudukan, ingin rahmatnya pun tidak. Minta rahmatnya, maghfirahnya pun tidak. Tapi lillahi ta'ala, betul-betul yang diinginkan hanyalah Allah. Bukan surganya. Surganya adalah makhluknya juga. Bukan rahmatnya, bukan maghfirahnya, tapi tahakkukil wusul ila dzatillah, wusulan haqiqiyan. Ini agak dalam, agak jauh. Nanti lain kali insyaallah bisa disambung lagi. Waktu sudah habis. Insyaallah syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.